Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to Sunspot Podcast. Hari ini aku mau ngobrol tentang sesuatu yang cukup bikin resah di usia kita. Apalagi buat teman-teman yang sekarang ada di fase 25 tahun ke atas. Yap, aku mau bahas soal jodoh. Aku sendiri jujur aja sering banget kepikiran tentang ini. Kadang aku yakin, jodoh udah ada yang ngatur, pasti ketemu kalau waktunya tiba. Tapi di lain waktu, rasa ragu itu datang lagi. Apalagi kalau lihat sekitar, banyak teman yang udah nikah, punya pasangan. Sementara diri ini masih di sini, bertanya-tanya, kapan nih giliranku? Bahkan lebih jauh lagi, aku tuh suka mikir, apa aku pantas? Apa aku bakal ketemu orang yang sesuai dengan kriteriaku? Apa nanti aku bakal nikah ya? Karena katanya, kalau jodoh itu cerminan diri. Aku pun sering berusaha jadi lebih baik dengan harapan bisa dipertemukan dengan jodoh yang juga lebih baik. Ada juga yang bilang kalau doa soal jodoh itu harus detail, jangan nanggung. Karena kalau doa kita nanggung, katanya nanti dikasihnya juga yang nanggung. Tapi pas mulai ngerinciin doa, kok rasanya kayak banyak maunya ya? Nah, di sisi lain katanya memang harus begitu. Makin jelas doa, makin jelas arah yang kita mau. Jadi, kadang aku mikir, gimana ya seimbangnya antara berharap yang detail dengan menerima apa yang terbaik menurut Allah? Nah, aku tuh tipe orang yang seneng banget ngobrol, punya wawasan luas, dan jujur, aku pengen pasangan yang nyambung secara intelektual. Tapi aku juga sadar, kepintaran aja nggak cukup. Karena kalau pintar tapi nggak punya empati, aku ngerasa itu hambar banget. Aku justru lebih respect sama cowok yang mungkin kelihatannya cuek atau begajulan, tapi ketika ada orang susah, dia rela turun tangan ngebantu, dan buatku itu kualitas yang jauh lebih berharga dibanding yang tidak punya empati sama sekali dan hanya bangga dengan kepintarannya sendiri tanpa peduli orang lain. Nah, kalau jodoh memang cerminan diri, aku jadi makin hati-hati. Aku berusaha bersikap sebagaimana aku mau dapat pasangan. Karena toh pasangan itu akan jadi teman seumur hidup. Aku nggak mau sampai salah pilih dan akhirnya terjebak dalam hubungan yang nggak sefrekuensi. Pada akhirnya, pernikahan itu kan isinya obrolan, diskusi, saling tukar pikiran. Sayangnya, masih banyak orang yang belum paham bagian ini. Mereka mikir yang penting ganteng, kaya, udah selesai. Soal agama, ah, kesampingin aja deh. Padahal nggak sesimpel itu. Buatku, pasangan ideal itu harus paham agama. Biar tahu nih kemana arah hidupnya, arah hidup kita. Karena dunia ini sementara. Harus punya akal sehat dan kepintaran, karena urusan dunia pun perlu kecerdasan. Nah, kalau kita nggak berakal, kita bahkan nggak bisa menjalankan ibadah dengan benar. Karena di Islam, syarat sah sholat apa? Sehat dan berakal. Orang gila nggak boleh sholat kan? Nggak wajib. Dan tentu saja, harus punya empati. Karena selain hablum minallah atau hubungan dengan Allah, ada juga hablum minannas, hubungan dengan manusia. Jadi detail soal jodoh itu memang perlu, bukan sekedar pilih-pilih tanpa alasan. Apalagi kalau kita perempuan. Salah pilih bisa panjang banget nih dampaknya. Masalahnya, disinilah tantangannya. Banyak cowok yang ingin didengar, ingin diturutin, tapi kadang nggak mau melakukan hal yang sama. Ada ego, ada patriarki yang masih kental. Dan aku, sebagai perempuan yang ingin seimbang dalam hubungan, suka bingung. Gimana bisa nemu pasangan yang mau saling dengar, saling hormat, tanpa harus ada yang ngerasa lebih tinggi dari yang lain. Karena bagiku, nemuin pasangan yang baik, sevisi, semisi, sefrekuensi, itu bukan soal gengsi atau standar tinggi-tinggian. Ini soal masa depan. Kita nggak bisa asal, karena kita nggak mau mewarisi rantai yang nggak baik dari generasi sebelumnya. Rantai patriarki misalnya, yang menganggap kerjaan rumah sepenuhnya tugas perempuan. Anak-anak itu otomatis jadi tanggung jawab ibunya, sementara suami itu hanya nyari uang, tanpa perlu turun tangan. Padahal kalau pola ini diteruskan, bahayanya itu besar banget. Istri bisa stres, anak bisa dampaknya karena istri stres. Bahkan pola asuh ini tadi jadi nggak sehat. Dari ayahnya nggak dapat kasih sayang dan didikan, dari ibunya ya begitu karena dapat tekanan. Belum lagi kalau ada faktor eksternal yang ikut campur. Rumah tangga ini bisa runtuh gitu aja. Dan belum selesai sampai di situ, ada lapisan kekhawatiran lain, yaitu keluarga. Misal nih, kalau ada yang mau kenalan, gimana sih cara ngomongnya ke orang tua? Apakah mereka bakal setuju?
Apakah mereka ngebolehin? Atau malah mempertanyakan banyak hal sampai kita sendiri bingung ngejawabnya. Itu udah jadi layar kecemasan tambahan yang bikin makin berat. Aku sendiri, karena belum pernah bawa siapapun ke rumah, suka kebayang-bayang, gimana kalau nanti ngenalin pasangan ke keluarga? Apakah dia bakal diterima atau ditolak? Apakah keluarga besar bisa paham dengan pilihan aku? Karena kadang perbedaan pola pikir ini kita dianggap aneh atau berbeda. Kalau ternyata pasangan kita juga punya pola pikir yang sama dengan kita, besar kemungkinan dia pun bakal dianggap berbeda. Nah, di sini kita perlu belajar. Gimana ngenalin pasangan ke keluarga, gimana ngomongin tujuan menikah dengan cara yang tepat, dan jujur aja, ada rasa takut dan was-was sih kalau mikirin hal ini. Tapi kalau aku tarik nafas dalam-dalam, aku sadar satu hal. Kekhawatiran ini wajar, kita manusia, dan semakin besar harapan, semakin besar juga rasa takut. Psikolog terkenal Albert Ellis pernah bilang, banyak kecemasan muncul bukan karena kejadian nyata, tapi karena cara kita menafsirkan kejadian. Jadi sebenarnya bukan karena jodoh itu nggak ada, tapi karena pikiran kita membesar-besarkan rasa takut kehilangan kesempatan. Dan iya, buat orang yang overthinking seperti aku, sering banget skenario buruk itu berputar-putar di kepala. Bahkan untuk hal-hal yang belum tentu terjadi. Otak aku terlalu kreatif mikirin kemungkinan terburuk dibanding kemungkinan baik. Lalu, di posisi seperti ini, apa sih yang bisa kita lakukan mengenai kekhawatiran perihal jodoh ini? Aku udah melakukan riset dan menemukan beberapa tips. Yang pertama, kita bisa belajar membedakan antara kriteria yang benar-benar penting dengan yang sekedar bonus. Misalnya, empati, kejujuran, dan rasa tanggung jawab itu non-negotiable. Artinya itu udah kriteria mati. Tapi soal tinggi badan, gaya berpakaian, atau hobi yang sama, itu bonus saja. Dengan gitu, kita bisa jadi lebih realistis dalam menilai orang. Karena kadang, kebanyakan kriteria bikin kita terlalu cepat menolak seseorang. Padahal masih ada hal-hal yang sebenarnya bisa ditoleransi. Nah, yang kedua, kita bisa memperluas lingkaran pergaulan. Karena jodoh nggak bakal jatuh dari langit ke dalam kamar, kan? Kita bisa ikut komunitas, ikut kelas, atau ngobrol dengan orang-orang baru. Kayak komunitas baca, komunitas coding, komunitas entertainer, dan lain-lain. Bukan berarti langsung cari pasangan, tapi lebih ke membuka peluang untuk bertemu dengan orang yang punya value yang sama. Nah, yang ketiga, kita bisa melatih komunikasi dengan keluarga. Bukan langsung bilang, ini calonku. Tapi mulai dari obrolan-obrolan kecil soal apa yang mereka anggap penting dalam sebuah pernikahan. Dengan begitu, kalau nanti ada yang datang, kita nggak kaget karena udah tahu medan lebih dulu. Dan yang paling penting, kita harus belajar meyakinkan diri sendiri. Kita cukup, kita layak dicintai, kita pantas mendapatkan pasangan yang menghargai pikiran sekaligus hati kita. Kalau ada yang nanya, kapan nikah? Semoga kita bisa jawab dengan senyum. Insya Allah, kalau waktunya tiba, doain aja ya. Aku tahu perjalanan ini nggak mudah, kadang bikin sedih, kadang bikin capek. Tapi aku percaya, Tuhan itu nggak tidur. Setiap usaha, setiap doa, dan setiap sabar kita, pasti ada hasilnya. Kita nggak tahu kapan, tapi kita bisa yakin hasilnya akan sesuai dengan yang terbaik untuk kita. Jadi, buat teman-teman yang lagi merasakan hal yang sama, yang khawatir soal jodoh, jangan merasa sendirian. Perasaan ini valid, tapi jangan biarkan rasa takut menghentikan langkahmu. Nikmati perjalanan, terus berproses, jadi versi terbaik dari dirimu, dan percayalah, orang yang tepat akan datang di waktu yang tepat pula. Nah, di penutup ini aku mau bacain sedikit kalimat penguat yang bisa diulang buat diri kita sendiri. Jadi gini, aku bukan daftar belanja yang harus sempurna, aku adalah cerita yang layak didengar. Dan hati yang mau membaca ceritaku sampai akhir adalah hati yang pantas aku jaga. So, thanks udah dengerin podcast ini sampai akhir. Kalau mau request podcast tentang apa, boleh komen di bawah. See you in the next podcast. Bye-bye.